li akhduma, supaya aku berkhidmat kepada ilmu. Li akhduma, supaya aku berkhidmat, man laqaitu, kepada orang siapa saja yang aku jumpai, yaitu kepada orang awam. Jadi khidmat ilmu yang paling besar adalah dakwah kepada orang awam. Di dalam manaqib Habib Ali Simtudurar dikatakan, dakwahlah kamu kepada orang awam, karena sesungguhnya Nabi dan keluarganya dakwah kepada orang awam. Orang awam disuapin ilmu, nggak ngerti fikih, nggak ngerti tafsir, disuapin. Itulah khidmah yang paling besar. Kalau ngaji ilmu sama santri mah biasa, ngaji ilmu yang bukan santri. Yang bukan santri suruh baca kitab, ngantuk lagi nyungsep. Li akhduma man laqaitu, supaya aku berkhidmat, melayani orang yang aku jumpai, siapa aja, orang awam. Lakin li akhduma, akan tetapi dasar aku ini bangor, kata Imam Al-Jurjani, li akhduma, aku malah minta orang melayaniku. Dia pengennya duduk di singgasana, orang mendatangi dia. Pengennya dia begitu ini sindiran, maksudnya dia sebenarnya melihat sosok orang lain, tapi dia nggak enak nasihatinnya, nasihatin dirinya sendiri. Ini berarti fenomenanya udah dari dulu ya, udah dari abad-abad tahun 500 Hijriah tidak ada. Ini orang hidup tahun 500 Hijriah. Berarti dulu banyak orang-orang yang belajar ilmu, tapi begitu pulang ke kampung pengennya masyarakat berkhidmat sama dia, pengennya dilayani, pengen jadi raja. Sekarang ada statement terbaru baru beberapa jam tadi siang dari Rabithah Alawiyah, yaitu lembaga yang mencatat nasab Habib. Katanya jangan menghabibkan orang yang bukan ulama walaupun dia Habib. Waduh, siap-siap tuh Habib-Habib yang suka pamer-pamer ilmu. Siap-siap Habib-Habib yang sembarangan ngomong. Kata Rabithah Alawiyah terbaru, fatwa terbaru, jangan menghabibkan, jangan mengagungkan, jangan memuliakan, apalagi menyembah Habib yang tidak ahli ilmu, walaupun tercatat nasabnya di Rabithah Alawiyah. Nah loh, siap-siap kena juga ada sanksi ya, karena memang banyak oknum. Para habaib itu pengen dimuliakan terus, padahal ilmunya nggak ada. Akhirnya yang alim-alim kena juga ya. A'uhrisuhu izzan, apakah aku menanamnya sebagai kemuliaan, wa ujnihi zillatan, sementara aku melaluinya sebagai kehinaan. Maksudnya gimana ya? Dulu ada ilmu kagak digali, dulu didatangin guru kagak sungguh-sungguh. Jangan kata datangin gurunya datang gak sungguh-sungguh. Saya melaluinya dengan kehinaan, ilmu saya anggap sampah, gak perlu. Tapi saya pengen nanam kemuliaan, gitu. Ngerti gak? Menghayal mah tinggi, pengen jadi kiai, belajar mau enggak? A'uhrisuhu izzan, apakah aku ingin menanam itu ilmu sebagai kemuliaan, tapi saya melaluinya dengan kehinaan. Ilmu lewat begitu saja, tidak pernah digali, dikaji segala macam. Izan, kalau begitu, izan itu kan ada tanwin ini namanya tanwin iwad. Iwadun minal kalimah mahzuf, dari kalimat yang dibuang. Asalnya idza kana zalika, idza kana syai'uhu zalika, idza kana haluhu zalika. Idza kana haluhu zalika nya dibuang jadi izan. Apabila begitu namanya tanwin iwad, iwadun anil kalimah, tanwin pengganti dari kalimat yang dibuang. Kalau gitu fattiba'ul jahli qad kana aslama, kalau begitu ngikutin orang bodoh lebih selamat. Betul nggak? Sekarang ngikutin orang bodoh selamat nggak? Kebanyakan selamat tuh, karena orang bodoh itu jujur. Yang pinter-pinter yang pinter-pinter ngepinterin orang, tapi yang bodoh-bodoh pada jujur. Kata Imam Jurjani, kadang-kadang ngikutin orang bodoh itu lebih selamat daripada ngikutin orang
pintar. Kata Imam Jurjani itu kalau saya tuh kayak gitu, kalau saya begitu modelnya tuh katanya tuh, maka ngikutin orang bodoh tuh lebih selamat daripada ngikutin saya, kata Imam Al-Jurjani. Namanya majas. Dikit lagi, 2 baris lagi. Tahan. Saya juga ngantuk sama. Habis benerin kamar mandi. 3 hari nggak kelar-kelar. Walau anna ahlil ilmi, walau dan jika seandainya anna bahwasanya ahlal ilmi, ahli ilmu, sonuhu menjaga itu ilmu, sonahum pasti ilmu akan menjaga mereka. Kalau orang-orang santri-santri yang belajar itu menjaga ilmu, ilmu akan jagain dia. Ada ulama Mesir ngomong begini, dulu waktu saya anak-anak, saya sering minta baju yang bagus sama bapak saya, kata Syekh Mesir, salah satu ulama Mesir, saya lupa namanya. Kata bapak saya begini, nak, kamu kalau setiap pengen punya baju yang bagus, pengen punya, kalau sekarang handphone yang bagus, pengen punya laptop, kamu beli buku, kamu beli kitab. Nanti kalau kamu udah alim, semua baju yang kamu pengen datang sendiri. Logikanya jauh ya. Nah, kalau kamu pengen HP nih sekarang, mendingan kamu beli buku. Nanti kalau kamu udah alim, siapa aja ngasih HP ke kamu. HP apa yang kamu pengen akan dikasih. Itulah ilmu. Jadi sebenarnya ilmu itu gurih. Kalau orang itu udah sukses, sebenarnya dunia akan nyamperin dia. Cuman belum masanya. Tapi kita juga jangan melihat ulama yang sudah kaya, lihatlah perjuangannya. Ya. Walau azzamuhu, dan jika seandainya mereka ahli ilmu mengagungkan ilmu fin nufusi, di dalam jiwa, kalimatnya dalam, di dalam jiwa, mengagungkan bukan cuma di zahir tapi di jiwa. Kalau udah di jiwa tuh serem udah. Jangan kata melangkahi, jangan kata bertelanjang di depan kitab, tidur di kaki ada kitab aja nggak berani. Itu orang yang sudah mengagungkan ilmu. Tidur menghadap kaki kiblat tidur menghadap kitab nggak berani. Bahkan orang-orang dulu, kalau di sono arah sono adalah rumah gurunya, walaupun jaraknya 40 rumah, dia nggak berani tidur ngadap ke sana kaki. Selonjor begini nih. Dia tahu ada di sana rumah, oh iya itu rumah guru saya, sampai begitu. Mengagungkan seorang guru, seorang ahli ilmu. Apalagi kalau kita lihat ada kitab, jangan telanjang di depan kitab. Jangan selonjoran kalau ada kitab. Kalau mau kitab taruh di kepala. Kalau kita tidur, kitab kita ada di kepala. Kepala ini kebalik, kitab di kaki, handphone di kepala. Jangan sampai ada WhatsApp kelewat 1. Waduh. Padahal radiasi itu nggak boleh, ya kan? La'azzama, pastilah ilmu akan mengagungkan itu orang. Walakin ahanuhu, akan tetapi ahanuhu, sayangnya mereka menghinakan ilmu. Fahana, maka mereka akan hina, maka mereka hidupnya akan hina. Menghinakan ilmu akan hina, mencampakkan ilmu akan tercampakkan. Ilmu apa aja ya, ilmu agama, ilmu dunia sama sebenarnya. Orang belajar kuliah di luar negeri misalnya disia-siain, punya bapak orang kaya disia-siain, malah hura-hura di sana. Ya udah, pulangnya belangsak. Walaupun mereka sukses jadi anggota apa, itu karena semuanya kebelingeran, istilah pinter-pinterin, padahal pinter banget maka agak nipu. Wadanasu mahyahu, wadanasu, dan mereka menyia-nyiakan mahyahu, masa hidupnya, bil itma'i, dengan keserakahan, hatta tajahhama, sampai-sampai tidak sadar, tajahhama, terjerumus ke dalam jurang jahannam. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir.
banyak urusan sampai mati, sampai masuk ke dalam kuburan. Kalau sini lebih serem lagi, sampai masuk neraka. Sampai masuk neraka. Kalau Allah masih agak halus, kuburan ini sampai masuk neraka kan? Menyanyiakan masa hidupnya dengan keserakahan sampai masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina wa lana innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.